Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha tis'ata asyar. Sebelumnya bahasa, sekarang asyar. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 penjaga. Jadi ini surat Al-Mudassir, ar-arnya akhirnya itu dari sejak ayat ke-17 ke-18 sampai 30 itu selalu akhirannya ar-ar semua nih. Kadar 18, 19, 20 kadar, 21 najar, 22 basyar, 23 wastakbar, 24 yusar, 25 basyar lagi, 26 syakor, 27 sakor, 28 tajar, 27 syakor, 28 tajar, 29 basyar, dan 30 asyar yang sudah menjadi tolak ukur sebuah puisi, sebuah tulisan, sebuah sajak itu selalu berirama akhirnya. Dan salah satu bentuk ayat yang mistik terakhir ini Allah mengatakan ada asyar, ada 19 penjaga yang dengan keinginan tahu yang sangat besar, banyak umat Yahudi pun umat Nasrani ingin bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya ke-19 itu. Dan sekali lagi hanya Allah dan Rasul yang tahu, dan sampai detik ini ke-19 penjaga ini tidak ditemukan nama-namanya. Namun yang pasti bahwa kenapa ada 19 malaikat di atas, karena bentuk syakor itu adalah jurang yang sangat dalam. Kalau Anda seorang penggila hiking, Anda seorang penggila pecinta alam yang suka naik gunung, ketika Anda melihat jurang, Anda bisa bayangkan di bawah jurang itu ada Al-Walid, Al-Mughirah, dan para penghina Al-Quran, para penghina Islam, para penghina Muhammad itu di bawahnya sedang disiksa. Dan Allah pastikan di atas mereka itu ada 19 malaikat yang menjaga. Begini ya, manusia dalam keadaan kepepet, manusia dalam keadaan terdesak, sesakit apapun, semenderita apapun, sesusah apapun, ketika dia melihat sekelilingnya itu bentuk jurang yang sangat dalam, itu dia pasti akan berusaha untuk menaiki jurang itu. Itu keuletan manusia itu untuk selalu menghindari siksaan-siksaan Allah. Dan Allah pastikan mereka tidak akan pernah bisa lari dari jurang yang dalam itu, karena dijaga 19 malaikat yang koratnya adalah Jabaniyah, koordinator lapangannya. Dan kalau di dalam Sunni dipastikan jenderal besarnya adalah jenderal malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Jadi sudah terskema ayat-ayat Allah. Makanya ketika para ini, kita alul kitab yang sedang berbicara ya, alul kitab dari pihak Nasrani, pihak Yahudi, pihak manapun yang ketika mendengar ayat ini ingin tahu siapa ini ke-19 nama ini, ingin bertemu Rasulullah. Dan mungkin karena terlalu dalam ini, mungkin hanya 1 atau 2 orang di seluruh alam semesta yang 1,7 miliar ini yang tahu benar ini nama ke-19 malaikat penjaga ini. Namun kenapa itu Allah pastikan, dia berkata dan ada 19 malaikat di atasnya, itu adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan berhasil untuk keluar dari jurang yang dalam itu. Kalau Anda pecinta gunung, Anda pasti sudah pernah melihat jurang. Dari sekian banyak trek yang ada, itu pasti ada 1-2 tempat yang mungkin karena dengan keahlian khusus dia, pengalaman dia bisa lewat trek itu, dan dia akan benar-benar itu di sisi jurang bisa melihat, mata itu tidak
bisa melihat titik yang ada di bawah itu saking dalamnya. Dan begitu pun Sakor. Yang sebagian ahli tafsir mengatakan jurang di dalam Sakor itu adalah bagian dari Jahanam. Dan di dalam kulit dipastikan Sakor itu terbelah dari Jahanam. Jahanam sendiri, Sakor sendiri. Jahanam sebuah tempat yang sangat terkutuk. Yang mau dia penyembah Allah sekalipun, kalau dia haknya di Jahanam, sampai kapanpun dia tidak akan bisa lepas dari Jahanam. Jahanam itu ini rajanya neraka itu, Jahanam. Mungkin karena tempatnya bersebelahan dengan Jahanam, maka bisa dipastikan bahwa itu juga adalah bagian dari Jahanam. Atau memang karena Sakor itu adalah hampir dia memiliki spesifikasi dosa yang terlampau tinggi sehingga dia bisa disebut juga dengan tempatnya Jahanam. Karena bagaimana tidak Jahanamnya? Kayaknya Khalid bin Walid ini siang, malam, pagi, sore, petang selalu berdiskusi ini bagaimana menghancurkan Muhammad, bagaimana menghancurkan Al-Quran, bagaimana menghancurkan Islam. Padahal Allah sudah pastikan apa yang dia cita-citakan itu Muhammad, apa yang dia bayangkan, imajinasikan dengan hartanya itu bisa menggerusmu. Seperti pemimpi, dia tidak akan pernah bisa dia meraih mimpinya itu. Allah pastikan. Selain mimpinya itu, aku sendiri yang akan memasukkannya. Karena dia saking geramnya. Karena dia menciptakan huruf, dia menciptakan kata-kata, dan kata-katanya itu dihina. Siapa yang tidak terluka? Ratu Elizabeth ketika mengirim surat mungkin kepada Jokowi, lalu mungkin Jokowi mengembalikan surat itu dengan hinaan, ejekan, cacian. Kalau Ratu Elizabeth itu tidak marah, berarti Ratu Elizabeth itu tidak waras, tidak sadar. Sama seperti Allah ketika Allah mengirim surat ya kepada penduduk kaum kafir Quraisy agar mengembalikan hak dia, agar mengembalikan hak keesaan dia, agar tidak ada berhala. Lalu surat itu dicemooh, diludahi, dihinakan. Marah tidak? Marah. Kata-kata itu juga akan marah. Kalimat-kalimat itu juga akan marah. Bahkan di dalam Syiah seluruhnya itu adalah berupa makhluk. Al-Quran itu makhluk, neraka itu makhluk, surga itu makhluk, makhluknya Allah. Matahari itu makhluknya Allah, bulan makhluknya Allah, yang memiliki perasaan, yang memiliki jiwa. Makanya kalau dikatakan agama Islam itu tidak menjaga alam semesta, agama Islam itu tidak melestarikan alam semesta, ya salah kaprah. Ya belajar Islamnya dari mana? Sementara seluruhnya itu adalah makhluk yang harus dijaga. Bahkan Nabi sering mengatakan ada orang yang masuk neraka hanya karena kencing sembarangan. Coba. Hanya ada orang yang masuk neraka karena tidak menjaga alam semesta. Coba. Bahkan juga saking gampangnya orang masuk neraka juga terlalu gampang orang masuk surga. Orang ngasih makan minum anjing juga ada yang masuk surga. Orang yang memindahkan kucing dari yang kedinginan menuju ke tempat yang hangat juga bisa masuk surga. Pokoknya dipastikan di dalam hari penghisapan itu tidak ada satupun yang merasa rugi sejarah pun. Sehingga mereka yang memasuki neraka Sakor itu memang hak dia. Memang dia pantas di sana. Dan Allah pastikan di atas neraka Sakor, di jurang yang paling dalam itu, ada 19 malaikat di atasnya yang kau berusaha lari setapak demi setapak untuk keluar dari jurang itu, tidak akan pernah bisa. Mungkin 3 sentil saja kau akan jatuh lagi ke dalam, hangus lagi kembali. Yang dalam dunia kuantum sekali lagi, satu hari di sana di akhirat adalah 1000 hari di sini, 1000 tahun, 1000 tahun di sini. Bayangkan, engkau menerima palu putusan 0,01 detik saja di neraka. Bisa dibayangkan 0,01 dikali 1000
1000 tahun. Berapa tuh? Coba pakai kalkulator. 0,01 detik dikali 1000 tahun. Bisa puluhan tahun kau di sana. Jangan sembarangan. Alhamdulillahirabbil alamin.